warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، Allahu akbar. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Sebagaimana ikrar yang biasa kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat kedua di bulan Syawal. Dan sudah menjadi tradisi kita ketika memasuki bulan Syawal, ada satu doa yang kita ungkapkan kepada saudara kita sekaligus permohonan maaf minal aidin wal faizin, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan tradisi di antara kita adalah meminta maaf dan memaafkan. Dan pada kesempatan Jumat kali ini, tema khutbah saya adalah indahnya saling memaafkan. Meminta maaf itu memang perbuatan yang berat. Karena dengan meminta maaf berarti kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Kekhilapan kita akui, maka kita gentle meminta maaf. Tetapi ada lagi yang lebih berat, yaitu memberikan maaf. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-afina 'anin nas. Mau memberikan maaf kepada orang lain. Dan memberi maaf tidak hanya sekedar di bibir saja, tetapi juga masuk ke dalam hati, kemudian menghilangkan rasa sakit hati dan dendam terhadap orang tersebut. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita yang pertama, wal ya'fu, hendaklah memaafkan, wal yasfahu, dan melapangkan dada kita. Ya, tidak hanya sekedar di ucapan bibir saja, tetapi wal yasfahu, lapang dada kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana ketika terjadi satu peperangan yang bernama Perang Banil Mustalik yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada saat itu umat Islam melawan orang-orang kafir. Dan orang-orang Islam memperoleh kemenangan. Pada saat Nabi dan para sahabat sudah bersiap-siap untuk kembali ke Madinah. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun sudah naik di atas tandu yang akan siap dibawa oleh pasukan. Begitu Aisyah meraba dadanya, ada kalungnya yang hilang. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini pun keluar dari tandunya untuk mencari kalungnya yang hilang. Setelah dia menemukan kalungnya, ia pun kembali ingin menaiki tandu yang akan dibawa. Ternyata Nabi dan pasukan sudah meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Madinah. Dan saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tertinggal oleh Nabi dan pasukan-pasukan yang lainnya. Pada saat itu Sayyidah Aisyah pun duduk di atas batu besar sambil menangis. Dan pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal.
yang kerjaannya mengumpulkan sisa-sisa harta rampasan yang tidak dibawa oleh Nabi dan pasukan. Kemudian Safwan bin Mu'attal ini pun melihat Sayyidah Aisyah sedang duduk sambil bersedih. Lalu ditanya oleh Safwan bin Mu'attal, "Mengapa ya Sayyidah engkau seperti ini?" Saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Safwan bin Mu'attal pun mempersilahkan Sayyidah Aisyah untuk naik ke kudanya, kemudian dituntun oleh Safwan bin Mu'attal kembali menuju Madinah. Perjalanan menuju Madinah berdua ini menimbulkan fitnah yang besar. Sehingga dalam kitab itu diceritakan judulnya adalah Hadisul Ifki, berita bohong. Artinya gosip murahan. Kenapa? Karena tujuan dari menyebarkan fitnah selingkuhan Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal ini dilakukan oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tujuannya adalah untuk meredam, untuk melemahkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dengan mudah Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan fitnah tersebut untuk meredam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diketahui oleh para sahabat-sahabat fitnah tersebut. Dan berita itu pun sampai kepada Nabi dan juga sampai kepada ayahnya Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ada seseorang yang kehidupannya itu selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Mistah. Mistah ini pun orang bayaran Abdullah bin Ubay bin Salul yang ditugaskan untuk menyebarkan fitnah murahan tersebut tentang selingkuhan Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Berita itu didengar oleh Nabi dan didengar oleh Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun bersumpah, mulai saat ini saya tidak akan lagi memberi bantuan kepada Mistah karena dia telah menyebarkan fitnah selingkuhan putriku Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Saudara, berita tersebut didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumpah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu turunlah ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 21 yang berbunyi, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, janganlah orang-orang di antara kalian yang diberi keluangan rizki, kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya, tidak lagi mau memberi bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wal ya'fu, hendaklah memaafkan, wal yasfahu, dan lapang dada, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kamu ingin jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sekelumit cerita tentang bagaimana Nabi dan Abu Bakar yang akhirnya memaafkan orang yang telah memfitnah istri Nabi Aisyah dan juga putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tersebut. Begitu hebat dan luar biasa. Mungkin jika itu terjadi fitnah terhadap diri kita, kita sulit untuk memaafkan. Oleh karena itu ini menjadi satu contoh buat kita, indahnya kita saling memaafkan. Dan meminta maaf itu memang saya katakan berat. Karena kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Tetapi memberi maaf itu jauh lebih berat. Karena banyak orang yang memberikan maaf hanya di bibir saja. Tetapi hatinya masih terus tidak bisa menerima permintaan maaf tersebut. Adapun keutamaan memberikan maaf kepada orang lain, yang pertama adalah mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka ampunilah orang lain, maafkanlah segala kesalahan orang lain. Kemudian membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit iri, dendam, sakit hati. Dan yang ketiga, mempererat persatuan di antara kita. Indahnya saling memaafkan, maka melalui Syawal ini kita saling memaafkan kesalahan di antara kita. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, fabiqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babil yasar, sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma kshif 'anna wasrif 'anna wadfa' 'anna 'anil ghala wal bala wal waba'i wal afati wal ahati wal fitan wat ta'un wal ghumumi wal humum wasyada'idi wa syarril a'da'i wal kuhut wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin al mufsidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.